Om Swastiastu. Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai larutan penyangga atau buffer. Sebelum itu, Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak mengisi daftar hadir sebelum mengikuti pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menghitung pH larutan penyangga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan larutan penyangga. Apa saja contohnya? Nah, yang pertama adalah sampo bayi. Jadi, pada sampo bayi terdapat larutan penyangga agar tidak pedih di mata dan aman untuk kulit kepala bayi. Karena kelenjar minyak pada bayi belum bisa bekerja dengan sempurna. Kemudian, makanan kaleng. Jadi, dalam makanan kaleng terdapat larutan penyangga berupa asam sitrat dan natrium sitrat yang berfungsi untuk mempertahankan pH agar tidak mudah rusak oleh bakteri. Nah, berdasarkan dua contoh ini, tentu kalian sudah bisa mengetahui apa itu larutan penyangga. Jadi, berdasarkan dua contoh ini, dapat kita ketahui bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya supaya tidak menyebabkan perubahan pH yang terlalu signifikan ketika terjadi penambahan asam, basa, maupun air. Berdasarkan video yang sudah kalian buat pula, kalian sudah memahami apa itu larutan penyangga serta jenis dari larutan penyangga. Jadi, jenis dari larutan penyangga ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Kali ini kita akan belajar terkait menghitung pH larutan penyangga asam dan pH larutan penyangga basa. Seperti yang sudah kalian ketahui, larutan penyangga asam adalah larutan penyangga atau larutan buffer yang dibuat dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Contoh dari larutan penyangga asam adalah campuran antara CH3COOH dengan CH3COO-. Jadi CH3COOH atau asam asetat adalah asam lemah dan CH3COO- adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Kemudian contoh lainnya adalah H2CO3 dengan HCO3- atau asam lemah dengan garamnya. Contohnya adalah CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, dalam membuat larutan penyangga, yang perlu kalian ketahui bahwa larutan penyangga itu bisa juga dibuat dari asam lemah dengan basa kuat, tetapi catatannya asam lemahnya harus berlebih. Karena dalam larutan penyangga adalah nantinya akan menyisakan yang lemah. Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, karena larutan ini bersifat asam, tentu yang perlu kalian hitung terlebih dahulu adalah konsentrasi ion H+-nya, karena larutan ini bersifat asam. Konsentrasi ion H+ adalah sama dengan Ka, kesetimbangan asam, dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Kemudian pH-nya adalah min log dari H+. Nah, untuk menghitung pH kan ini sudah biasa. Yang membedakan adalah menghitung konsentrasi H+-nya saja. Kemudian pH larutan penyangga basa. Sama seperti larutan penyangga asam, larutan penyangga basa juga dibuat dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Kalau tadi di sini asam lemah dengan basa konjugasinya, pada larutan penyangga basa adalah dibuat dengan basa lemah dan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH3 dengan NH4+. NH3 adalah basa lemah dan NH4+ adalah asam konjugasinya. Kemudian PO43- dengan HPO42-. Atau bisa juga dibuat dengan basa lemah dan garamnya. Contohnya adalah NH3 dengan NH4Cl.
basa lemah berlebih dengan asam kuat juga bisa membentuk larutan penyangga basa. Nah, catatannya adalah komponen lemahnya harus berlebih. Karena ini larutan penyangga bersifat basa, maka untuk menentukan pH yang kalian tentukan adalah terlebih dahulu konsentrasi OH-nya. Konsentrasi OH- adalah sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Setelah itu, kalian dapat menentukan pOH-nya adalah sama dengan min log OH-, pH-nya adalah 14 dikurang pOH. Nah, jadi seperti itu. Ciri-ciri dalam larutan penyangga, nanti dia pasti akan diketahui Ka, berarti itu larutannya bersifat asam. Kemudian kalau dalam soal diketahui Kb, berarti larutan itu bersifat basa. Nah, jadi seperti itu rumus dari menentukan pH larutan penyangga. Tentu kalian harus memahami terlebih dahulu komponen penyusun dari larutan penyangga itu sendiri. Oke, supaya kita lebih memahami, kita lanjutkan dengan contoh dari soal larutan penyangga. Kita lihat, di sini ada satu soal, hitunglah pH larutan yang terbentuk dari 150 ml larutan CH3COOH dengan konsentrasi larutannya adalah 0,1 molaritas yang dicampur dengan 100 ml larutan natrium hidroksida NaOH dengan konsentrasi larutannya adalah 0,1 molaritas. Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini diketahui Ka berarti larutan tersebut nantinya akan bersifat asam karena diketahui Ka-nya. Ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama adalah yang kalian lakukan menghitung mol dari setiap komponennya, yaitu CH3COOH. Menghitung mol adalah mengalihkan konsentrasi dan volumenya. Karena di sini volumenya mililiter, maka molnya adalah menjadi satuannya milimol. Di sini konsentrasi CH3COOH adalah 0,1, volumenya 150 mili, sehingga milimolnya adalah 15. Sedangkan NaOH konsentrasinya 0,1 dan volumenya adalah 100 mili, didapatkan 10 milimol. Nah, di sini dapat kalian lihat, tadi sudah kita ketahui membuat larutan penyangga jika membuatnya dari asam lemah dengan basa kuat, asam lemahnya harus berlebih. Nah, di sini kalian lihat bahwa asam lemahnya berlebih, dia lebih banyak dibandingkan NaOH-nya. Nah, ini berarti larutan penyangga, asam lemahnya harus berlebih. Setelah menentukan molnya, yang kedua adalah mereaksikan asam dan basa. Kalian tuliskan reaksi persamaannya, CH3COOH ditambah dengan NaOH akan membentuk, ya, reaksi asam dengan basa akan membentuk garam dan air. Sudah kita pelajari sebelumnya. CH menjadi CH3COONA dan H2O. Kita masukkan mol mula-mula. Mula-mula di sini molnya adalah 15, sedangkan NaOH-nya adalah 10. Untuk garam CH3COONA dan H2O-nya belum terbentuk pada mula-mula. Nah, kemudian kita menentukan jumlah mol yang bereaksi. Nah, kita perhatikan mula-mula ada 15 dan 10. Di sini masing-masing koefisiennya 1. Berarti 15 per 1 di sini adalah 15, 10 per 1 adalah 10. Berarti jumlah bereaksinya adalah kita tentukan mol paling terkecil. Yang terkecil adalah 10, berarti jumlah yang bereaksi adalah sebanyak 10. Sehingga di sini 10 milimol, di sini juga 10 milimol, dan mulai terbentuk di sini 10 milimol, di sini 10 milimol. Kemudian yang sisa di sini adalah 5 milimol, sedangkan NaOH-nya habis bereaksi, di sini 10 milimol dan di sini 10 milimol. Nah, kita lihat yang tersisa di sini adalah asam lemah dan garam. Itu ciri-ciri dari larutan penyangga, pasti menyisakan yang lemah dan garamnya, ya. Nah, kita masuk ke dalam rumus, kita sudah ketahui bahwa larutan penyangga ini bersifat asam, karena diketahui Ka, berarti yang kita tentukan rumusnya adalah
konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Nah, yang mana basa konjugasi? Kita lihat di sini ada garam CH3COONA, di mana garam ini terdiri dari CH3COO- dan Na+. CH3COO- inilah yang dimaksud dengan basa konjugasi dari asam CH3COOH ya. Nah, di sini CH3COONA tadi menyisakan 10 milimol. Kita lihat koefisiennya sama 1, sehingga mol dari basa konjugasinya pun sama dengan 10 milimol. Sehingga kita dapat masukkan angkanya, Ka adalah 1 kali 10 pangkat min 5, mol asam lemah yang bersisa tadi adalah 5 milimol, mol basa konjugasinya di sini tadi adalah sama dengan 10 milimol, sehingga didapatkan ini setengah, kemudian 1 kali 10 pangkat min 5 kali setengah, sehingga didapatkan hasil 5 kali 10 pangkat min 6. Itu adalah konsentrasi ion H+-nya. Sehingga pH sama dengan 6 min log 5. Berarti pH larutan dari asam asetat dan natrium hidroksida, larutan penyangga asam ini adalah sama dengan 6 min log 5. Cukup mudah kan untuk menentukan pH larutan penyangga ini? Oke, jika masih belum cukup latihan ini, kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah pH larutan yang terbentuk dari 200 ml larutan NH3 dengan konsentrasi larutannya adalah 0,1 molaritas dan 100 ml larutan asam klorida 0,1 molaritas yang diketahui nilai Kb dari NaH3 adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Kalau diketahui Kb, berarti nantinya larutan penyangga ini akan bersifat basa. Ya. Langkah pertama sama seperti yang tadi, kita menentukan mol dari masing-masing komponennya, mol dari basa, lemah, dan asam kuatnya. Menghitung mol adalah konsentrasi dikali dengan volume. Kita lihat, basa lemah berlebih dibandingkan asam kuat. Itu adalah ciri-ciri dari larutan penyangga. Yang kedua, seperti biasa kita mereaksikan asam dengan basa. NH3 ditambah HCl membentuk NH4Cl, membentuk garam NH4Cl. Mula-mula adalah 20 dan 10 milimol. Yang bereaksi adalah yang kita tentukan yang terkecil, 20 per 1 yaitu 20, 10 per 1 adalah 10, sehingga milimolnya adalah 10 milimol yang bereaksi. Di sini menyisakan basa lemahnya sebanyak 10, asam kuatnya habis bereaksi, dan garamnya yang tersisa adalah 10 milimol. Nah, karena ini larutan penyangga yang bersifat basa, maka yang kita hitung adalah konsentrasi OH-, yaitu Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Yang mana asam konjugasinya? Garam ini kita uraikan menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, NH4+ ini termasuk asam konjugasi dari NH3. Kemudian, koefisien dari NH4+ sama dengan koefisien garamnya sama dengan 1. Sehingga nilai dari mol asamnya sama dengan mol garamnya, yakni 10 milimol. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5, mol basanya 10, mol asam konjugasinya 10, sehingga didapatkan ini habis, di sini tersisa 10 pangkat min 5, sehingga konsentrasi ion OH-nya adalah 10 pangkat min 5 molaritas. Setelah menghitung OH-, kita mendapatkan POH, POH-nya sama dengan 5, sehingga pH sama dengan 14 dikurang 5, yaitu 9. Jadi, pH larutan antara NH3 dengan HCl atau larutan penyangga buffer basa ini adalah sama dengan 9. Jadi, sudah ada dua contoh pembahasan menghitung pH larutan asam dan pH larutan basa. Seperti biasa, untuk melatih kalian, Ibu berikan latihan mandiri
silakan dikerjakan pada buku catatan, kemudian nanti ini dikumpulkan pada Google Classroom. Jadi seperti biasa dikumpulkan pada Google Classroom ya. Ada 2 soal, nah tapi ketika kalian menemukan kesulitan pemahamannya, silakan nanti kita diskusikan pada WhatsApp group. Nah, sekian terkait materi larutan penyangga yang dapat Ibu sampaikan. Untuk hal-hal yang masih belum dipahami, kita bisa diskusikan pada WhatsApp group ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.